واشكروا لي ولا تكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله الطاهرين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Recording in progress. Masyarakat jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang memudahkan pertemuan ini. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sampai kepada para sahabat, para tabi'in dan segenap umat yang mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai di halaman 108. Di halaman 108. Di halaman 108 kita masih membahas tentang pendidikan anak. Dan saya lihat di sini penulis cukup ringkas menyampaikannya, dan insyaallah kita tidak akan jelaskan panjang lebar karena mungkin memang maksud dari penulis adalah hanya untuk diketahui secara global. Kemarin telah kita sebutkan beberapa cara mendidik anak. Hari ini kita masuk di poin kelima di halaman 108 di bagian paling atas. Kata beliau, apabila engkau dapati anak itu sudah mampu memahami rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan, ajarilah dia 3 rukun itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang tua, baik sebagai ayah atau sebagai ibu, hendaknya orang tua memperhatikan kepekaan anaknya. Jadi hal ini tidak berkaitan dengan usia, tidak berkaitan dengan umur. Artinya apa? Apabila dilihat dari anak tersebut, baik lelaki maupun wanita, dia sudah mampu memahami apa yang diucapkan oleh orang tuanya dengan pemahaman yang lebih baik, maka ajarkan kepada dia rukun-rukun yang ada di dalam agama. Ajarkan tingkatan-tingkatan agama, yang mana tingkatan agama itu ada 3. Tingkatan pertamanya adalah Islam, tingkatan keduanya adalah iman, dan tingkatan ketiganya adalah ihsan. Maka ajarkan dia dasar-dasar ini, mulai dari rukun Islam, kemudian rukun iman dan ihsan. Dan hal tersebut berdasarkan hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW dari hadis Ibnu Umar. Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu bahwa pertama adalah bersyahadat bahwa la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Kemudian rukun yang keduanya adalah menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat, selanjutnya berhaji, dan selanjutnya adalah puasa Ramadan. Jadi ajarkan pertama kepada anak-anak tingkatan Islam yang paling dasar, tingkatan agama yang paling dasar, yaitu rukun Islam. Ajarkan kepada dia bahwa dia harus meletakkan syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah melebihi semua amalan. Ajarkan kepada dia bahwasanya la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah
itu harus dimiliki oleh setiap orang yang hidup. Ajarkan kepada anak. Biasakan kalimat ini, syahadah la ilaha illallah dan syahadah Muhammadar Rasulullah. Setelah itu, ajarkan kepada mereka bahwa di dalam Islam ada rukun yang lain, yaitu yang paling penting setelah syahadat adalah menegakkan salat. Menegakkan salat. Kasih tahu dulu, walaupun usianya bukan usia untuk salat, tapi kasih tahu bahwa ini adalah bagian dari rukun. Ajarkan kepada dia, nah, rukun ini sesuatu yang harus ada. Tanpa rukun ini, agama kita akan roboh. Nah, perhatikan di sini, ajarkan kepada anak seperti yang diajarkan oleh Nabi. Jadi anak-anak itu di antara hobinya atau di antara hal yang dia sukai ya ibu-ibu adalah melukis atau menggambar. Jadi ketika anak-anak tersebut suka menggambar, ajarkan dia menggambar rumah misalnya. Kemudian jelaskan, nah, Islam juga memiliki rumah. Rumah Islam itu adalah rukun Islamnya. Rumah Islam itu adalah rukun Islamnya. Jelaskan kepada dia, tiang yang tengah itu adalah dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Kemudian tiang yang satu lagi salat, tiang yang berikutnya zakat, kemudian puasa dan haji. Jelaskan hal ini secara ringkas saja. Kemudian setelah dia mengerti rukun Islam, ajarkan dia tingkatan agama yang kedua, yaitu rukun iman. Dan hal ini cukup dijelaskan secara ringkas saja, bahwa rukun iman itu ada 6. Pertama adalah engkau beriman kepada Allah. Dan iman kepada Allah ini adalah puncak dari segala iman. Kemudian engkau harus meyakini dan mengimani pula bahwa Allah punya malaikat-malaikat. Berapa jumlahnya? Jumlahnya sangat banyak, kita tidak tahu. Dan malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kasih tahu mereka. Kemudian jelaskan di antara iman ketiga adalah iman kepada kitab. Kitab ini fungsinya apa? Kitab ini adalah tanda cinta Allah kepada makhluk, tanda Allah peduli kepada hamba, dan supaya hamba tersebut mendapatkan petunjuk. Jelaskan kepada mereka ini. Kemudian ketika dia sudah tahu ada kitab, kasih tahu, dan kitab ini dia tidak bisa mengajari manusia dengan sendiri. Di sana ada Rasul yang diberikan kitab ini, dan mereka lah yang akan menjelaskan kitab ini kepada manusia. Rasulnya siapa saja? Kasih tahu pertama, Rasul yang wajib diimani adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai usianya benar-benar bisa memahami, baru ditambah lagi ini Rasul selanjutnya, ini Rasul selanjutnya, dan seterusnya. Kemudian sebutkan juga di antara rukun iman adalah engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, atau kepada hari akhir dulu, kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Kasih tahu kepada anak, hari akhir tersebut adalah hari yang terakhir. Maksudnya apa? Hari yang setelah itu tidak ada hari yang lain. Jadi hari itu adalah hari kekekalan, enggak ada perubahan sama sekali. Ada apa di hari akhir? Di hari akhir ada surga, di hari akhir ada neraka. Surga untuk orang baik, semuanya ada yang enak-enak. Neraka bagi orang yang buat jahat, dan semuanya ada hal yang buruk dan tidak enak. Jelaskan secara ringkas kepada mereka. Kemudian setelah mereka sudah mulai paham, mengerti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, Rasul, dan seterusnya, ajarkan kepada mereka rukun ihsan. Rukun ihsan ada berapa? Ada 2 apa 1? Rukun ihsan ada berapa? 2 apa 3? 2 apa 3? Ada 2 ya, rukun ihsan ada 2. Yang pertama adalah anta'budallaha ka'annaka tara. Rukun yang pertama, engkau menyembah Allah seperti engkau melihat Allah. Ini maksudnya ini adalah tanda bahwa dia tersebut benar-benar besar keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih tahu kepada anak, kita tidak akan bisa melihat Allah, tapi melakukanlah kebaikan, lakukanlah ibadah
seperti kita seakan-akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita melihat Allah. Nah, ketika nanti ditanya, jadi kita tidak bisa lihat Allah, kita akan bisa lihat Allah kalau kita bisa melakukan ibadah yang bagus. Kapan itu? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hal itu sulit, maka turun ke rukun iman ke rukun ihsan yang kedua. Yaitu apa? Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Dan inilah yang disebut dengan muraqabah. Disebut dengan muraqabah, seorang hamba meyakini kemanapun dia, ibadah apapun yang dia lakukan, ucapan apapun yang dia ucapkan, dia tahu Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengarnya. Nah, poin ini diajarkan secara bertahap, tidak sekaligus. Artinya lihat masing-masing anak tersebut mungkin usianya sama, tapi lingkungan dan pergaulannya berbeda, maka daya tangkapnya akan berbeda. Cara dia memahami akan berbeda. Nah, di sini masing-masing orang tua dia harus menempatkan diri sesuai dengan kemampuan anaknya. Kalau ternyata dia belum mampu untuk mengenal rukun iman, maka jangan teruskan ke rukun iman. Bertahap dulu pada rukun Islam. Sampai usia nanti benar-benar minimal usia 7 tahun itu ajarkan semuanya. Minimal usia 7 tahun ajarkan semuanya. Kemudian yang keenam kata beliau di sini, ajari anak kita tentang tata cara wudu dan hukumnya. Ajarkan tata cara wudu dan hukumnya. Artinya secara ringkas ya, namanya juga ini anak-anak. Ajari tata cara wudunya, tidak perlu diajarkan khilafnya, tidak perlu diajarkan perselisihannya, tapi ajarkan wudu tersebut dimulai dengan membasuh tangan, kemudian ditutup dengan membasuh kaki, dan hal itu dimulai dengan niat. Kemudian hal ini adalah salah satu syarat dari sahnya diterima salat. Jelaskan secara ringkas, dan kembali lagi di sini beliau menulis secara ringkas. Zon saya atau prasangka saya kepada beliau adalah beliau memang tidak ingin memperpanjang dalam urusan ini. Ajari cara wudu yang benar, dan sebaik-baik cara mengajarkan cara wudu yang benar adalah orang tuanya wudu, kemudian anaknya wudu. Orang tuanya wudu, anaknya wudu. Dicontohkan dan ajarkan bahwa hukum dari wudu ini adalah syarat dari sahnya salat dan syarat dari bolehnya seorang itu untuk melakukan untuk bersentuhan dengan mushaf Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an. Yang ketujuh, apabila anak makan dalam satu wadah, dalam satu nampan semisal itu, atau dalam piring yang kecil pun sama, ucapkan kepadanya agar memakan dengan yang lebih dekat terlebih dahulu. Ini dengan syarat kalau makanannya lauknya sama. Kalau lauknya berbeda, ya tidak masuk dalam pembahasan ini. Misalnya di dalam sebuah nampan atau di atas meja lah banyak lauk. Di sini ada ayam yang sama, itu ada ayam yang sama. Ajarkan dia memilih yang terdekat. Di antara manfaat mengajarkan hal ini adalah agar apa? Agar dia ketika makan nyaman. Ajarkan dulu manfaat-manfaat buat dirinya. Dia ketika makan nyaman karena dia mengambil yang lebih dekat. Tidak ada ekstra dalam usaha. Kedua, hal itu akan menjadikan dia lebih memuliakan orang-orang sekitarnya, lebih memuliakan orang yang di sekitarnya. Berbeda kalau dia ambil yang jauh, mungkin tangannya atau lengannya akan kena di makanan yang terdekat dengan dirinya, atau kena lengan bajunya, atau kena apanya karena dia mengambil makanan yang jauh. Maka ini ajarkan, ini adab yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Umar bin Abi Salamah, dia berkata, ini beliau sendiri yang mengalami kasusnya. Kata beliau, dulu aku adalah seorang anak yang dalam asuhan Nabi SAW, dan tanganku bergerak ke sana kemari melihat piring besar, karena namanya juga anak-anak, melihat makanan pasti akan ke sana kemari pandangannya. Maka kata Nabi SAW bersabda kepadaku, ya gulam, wahai anak kecil, samillah,
Ucapkanlah nama Allah. Jadi ajarkan bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tanganmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari makanan terdekat dengan dirimu. Dan ini luar biasa ya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ketika seorang tersebut dari kecil membiasakan anak kecil untuk memakan dari hal yang terdekat, itu juga akan mempengaruhi dia untuk peduli kepada jiran yang terdekat, untuk lebih peduli kepada kerabat yang terdekat, untuk lebih menyayangi dan mengasihi, dan juga tidak menyia-nyiakan orang-orang yang ada di dekatnya. Karena yang selalu dia pikir adalah yang dekat dan yang dekat. Kemudian ini nanti yang videonya banyak diedit ya. Nah. Yang ke-8 kata beliau, biasakanlah anak kita melakukan kebaikan. Biasakan anak kita melakukan kebaikan. Jika dia telah berumur 7 tahun, latihlah dia untuk melaksanakan salat. Nah, biasakan anak untuk melakukan kebaikan ini adalah dibiasakan dengan dilatih, bukan dibiasakan dengan disuruh. Biasakan dengan dilatih. Karena kondisi mental anak-anak itu adalah kondisi yang dia itu tidak paham kalau disuruh. Dia kurang memahami kalau berupa kata-kata. Maka cara membiasakan anak-anak melakukan kebaikan adalah dengan apa? Dengan dia dilatih untuk berbuat langsung. Makanya pernah dikisahkan oleh salah seorang ustaz bahwasanya di Riyadh atau di Jeddah sana ada seorang anak di usia 6 sampai 10 tahun, mereka itu sudah terbiasa mengurus jamaah-jamaah haji. Kenapa? Karena dari kecil orang tuanya sudah bawa langsung. Bukan hanya mengajarkan, nah ini jamaah haji adalah tamu Allah. Siapa yang memuliakan tamu Allah, Allah muliakan dia. Tetapi dilakukan secara langsung. Biasakan dengan perbuatan agar mereka membiasakan diri itu untuk melakukan amal saleh. Nah, di antara hal yang paling saleh untuk dilakukan oleh seorang anak ketika usianya sudah 7 tahun, maka dia ditekankan untuk melaksanakan sholat, tapi belum dipukul, ditekankan. Di bawah 7 tahun itu dia dilatih tidak masalah, tetapi jangan terlalu ada penekanan ekstra. Tetapi di 7 tahun ke atas, di bawah 10 tahun ditekankan terus, ditekankan. Kalau dia anak perempuan, saran saya adalah jangan lepaskan dia sama abinya ke masjid, karena ini sebagian para abinya nggak ngerti sehingga anak perempuannya diletakkan di saf laki-laki, dan ini salah di dalam fikih salat, dan ini salah dalam fikih salat. Maksudnya adalah agar anaknya tidak main, tapi salah, karena saf anak wanita tetaplah di saf wanita, dan ini tolong diingatkan kalau ada. Nah, kalau anak perempuan, latih dia untuk sholat, dan sholat terbaiknya adalah di mana? Di rumah. Tetap dilatih. Nah, abangmu atau adikmu sholat sama abi di masjid, itu sholatnya lebih besar pahalanya daripada dia sholat di rumah. Tapi dirimu, kalau engkau sholat di rumah dan pahalamu tanpa latih, juga lebih banyak tanpa harus engkau keluar ke rumah. Ajarkan 7 tahun ini, ajarkan minimal ya, yang diketahui oleh anak di usia 7 tahun ini adalah dia tahu gerakan sholat. Pertama, dia tahu gerakan sholat. Kedua, dia tahu Al-Fatihah. Dia tahu Al-Fatihah. Kemudian dia tahu zikir-zikir pendek di setiap gerakan. Zikir-zikir pendek di setiap gerakan. Di usia 7 tahun awal ini. Artinya dia tidak terlalu dituntut untuk menghafal doa-doa yang panjang seperti doa tasyahud. Ini kalau dia mampu alhamdulillah. Tapi di awal-awal 7 tahun biasakan dulu adalah gerakannya, kemudian Al-Fatihahnya, kemudian zikir-zikir yang pendek seperti zikir ruku, zikir antara 2 sujud, zikir sujudnya yang pendek-pendek. Kalau dia mampu lebih, enggak apa-apa dikasih, karena mesin yang kita ibaratkan di sini adalah otak atau akal anak tersebut. Kalau dia mampu menangkap kemudian dia dibiarkan kosong, maka dia akan lalai. Tapi kalau ternyata kita lihat dia sudah capek atau sudah merasa kesulitan, maka cukupkan dengan yang pendek-pendek. Sampai targetkan di usia
10 tahun dia sudah menghafal semua zikir salat dengan kadar minimalnya. Artinya dia tidak harus menghafal banyak surat. Artinya dia tadi awalnya cuma bisa Al-Fatihah, nanti bisa ayat-ayat pendek sekian, alhamdulillah. Kemudian ajarkan dia tadi zikir tasyahud dan sebagainya, zikir doa istiftah dan sebagainya. Yang penting adalah awalnya ajarkan poin-poin yang inti. Nah, ketika udah usia 10 tahun dia meninggalkan sholat, maka pukullah dia dengan pukulan yang dia tahu bahwa ini adalah pukulan kepedulian, bukan pukulan kebencian. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan dari Mu'ammal bin Hisham Ayashkuri telah menceritakan kepada kami, dia berkata Ismail telah menceritakan kepada kami dari Sawar Abu Hamzah, telah berkata Abu Dawud. Yang diriwayatkan ini adalah dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Dia bersabda, Rasulullah bersabda, muru awladakum bis salat wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Nah, di sini jangan salah paham ya ibu-ibu. Di sini anak-anak usia 7 tahun wajib tidak salat? Belum. Karena ini pada dasarnya anak wanita pun belum balik. Tetapi anaknya belum wajib, tapi orang tuanya wajib nyuruh. Ini dipahami ya. Anaknya belum wajib, tapi orang tuanya wajib nyuruh. Karena Nabi katakan muru, perintahkanlah. Nah, kewajiban ini belum kena pada anaknya, tapi ayah dan ibunya kena kewajiban ini. Kalau mereka tidak menyuruh, mereka melakukan pelanggaran terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah 7 tahun, ini kadar minimal disuruh. Kenapa? Kata guru kami, mereka menyebutkan, kalau usia 7 tahun ini tidak dimulai, sangat mungkin di usia berikutnya anaknya itu pertama akan sulit untuk disuruh. Kalaupun dia mau untuk disuruh, dia sholatnya tipu-tipu. Dan dulu saya juga sholat awal-awalnya tipu-tipu. Artinya apa? Disuruh ke masjid, tapi sembunyinya di depan mihrab. Nanti pas salam udah ada lagi di shop. Nah begitu, karena tidak dibiasakan dari usia. Nah, karena apa? Usia 7 tahun ini menuju 10 tahun, 3 tahun ini adalah sebenarnya masa yang paling pas untuk membentuk jiwa anak, untuk membiasakan dia. Jadi kalau makanya sebenarnya target maksimal orang bisa hafal Al-Quran itu sebenarnya paling lama itu 3 tahun sudah cukup lah sebenarnya. Karena apa? Kalau Quran tersebut kalau udah dihafal tengahnya, dihafal awalnya, dihafal ujungnya, tengahnya akan ikut-ikut aja, nggak akan sulit. Nah, nanti kita akan sebutkan gimana cara menghafal Al-Quran insyaallah, dan tentunya dengan kekurangan kemampuan yang kami punya. Intinya 3 tahun, dari 7 ke 10, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Pukullah mereka kalau nggak sholat ketika usia 10 tahun. Pukul di sini. Pukul dengan, misalnya pukul dengan apa ya? Dengan jari, dengan apa namanya? Dengan bantal yang tidak membuat dia sakit. Atau bisa dengan cara halangi dia untuk mendapatkan yang dia inginkan kalau dia tidak sholat. Misalnya kakak atau abang kalau nggak sholat, maka umi nggak akan kasih ini. Kita nggak akan liburan kalau nanti liburan. Kita nggak akan pergi ke pantai misalnya. Kita nggak akan pergi ke tempat ini dan itu. Dan insya Allah dia akan apa? Mengerti. Konsep seperti ini bagus tidak bagus? Kenapa? Karena dalam konsep Islam, siapa yang sholat dapat surga, siapa tidak sholat dapat neraka. Tetapi karena usianya kecil, kita kasih dengan sesuatu yang dia suka dan yang dia benci. Kalau abang suka ini, abang harus sholat. Insya Allah dikasih. Ini mengajarkan anak tersebut untuk cinta dunia? Tidak. Kalau anda katakan, kalau abang ini saya kasih karena abang sholat, itu mengajarkan cinta dunia atau tidak? Tidak. Tapi karena abang sholat, di sini penekanannya. Ingat ya, abang mau ini enggak? Atau kakak mau ini enggak? Bukan itu yang ditekanin. Tapi apa? Syaratnya abang harus sholat. Sholatnya yang ditekanin. Kemudian yang paling penting ini terkadang lalai. Wa farriqu bainahum fil madaji.
pisahkan tempat tidurnya kalau udah usia 10 tahun. Usia 10 tahun pisahkan tempat tidur anak-anak. Dan ini walaupun rumahnya sempit dipisah. Walaupun rumahnya sempit dipisah. Walaupun dia harus tidur di ruang yang terbuka dalam artian tidak harus di kamar, maka pisahkan hal ini. Nah, biasanya kesulitan memisahkan hal ini karena anak takut ini dan takut itu. Makanya tadi di awal diajarkan apa? Rukun Islam, rukun iman dan ihsan, agar mereka tidak takut adanya yang disebut hantu. Tidak perlu takut, karena mereka sudah punya Allah tadi, sudah punya malaikat. Nah, malaikat ini menjaga kita loh. Nah, malaikat di sisi kiri dan sisi kanan ada, dan malaikat tersebut lebih kuat daripada syaitan. Nah, kalau kita sudah berhasil tadi di rukun Islam, rukun iman, maka insya Allah dari di usia 10 tahun sudah bisa memisahkan tempat tidur mereka. Kenapa demikian? Karena juga di usia 10 tahun ini, dan subhanallah di masa sekarang ini anak-anak usia ini lebih gampang untuk dewasa. Bahkan di bawah usia 10 tahun pun pola pikir mereka terkadang pola pikir yang tidak pantas dimiliki oleh anak usia seperti itu. Maka di dalam Islam diadakan pencegahan, pisah tempat tidurnya, pisah tempat tidurnya. Dan ini bahaya jemaah kalau nggak dipisahkan. Bahkan ada anak yang tidak mau pisah tempat tidur dengan ibunya, tidak mau pisah tempat tidur dengan neneknya. Jadi ini tidak bagus. Dan ini tidak bagus. Muhammad bin Hisham adalah perawi yang thiqah. Ini tidak akan saya bacakannya. Hadis ini ada sedikit pembicaraan dalam perawi, tapi intinya hadis ini adalah hadis yang bisa dijadikan hujjah. Nah, kata beliau di sini, hadis tersebut memiliki beberapa jalan lain dari hadis Sabrah, diriwayatkan pula dalam Sunan Abu Daud. Yang ke-9 kata beliau adalah memisahkan tempat tidur di antara anak jika mereka telah berumur 10 tahun sebagaimana telah disebutkan dalam hadis di atas. 10, latihlah anak untuk berpuasa jika dia sudah mampu dan tidak membuatnya lemah supaya dia terbiasa setelah dia dewasa. Nah, ini ibadah puasa ini adalah ibadah. Salah satunya adalah untuk mengajarkan anak tersebut supaya memikirkan orang-orang miskin. Nah, anak-anak namanya juga anak-anak, makanya dari kecil ya anak-anak itu jangan dibiasakan untuk apa-apa jajan. Karena sesuatu itu kata-kata para ulama rumusnya adalah man ta'awwada 'ala syai'in sara ahlahu. Siapa yang terbiasa dengan sesuatu dia akan doyan dalam hal itu. Kalau apa-apa adalah makan, apa-apa minum, maka dia akan susah untuk menahan lapar. Nah, makanya latih dia makan pada waktunya, latih dia istirahat pada waktunya, latih dia melakukan tugas pada waktunya, sehingga dia tidak terpikir ayam goreng, tidak terpikir itu terus. Nah, tetapi ingat ya, sebenarnya anak kecil ini selain makan, dia punya kecondongan yang lain. Apa itu? Bermain. Kalau dia ternyata tidak kuat tahan lapar, maka alihkan dia dengan mainan. Dan kita lihat di sini, Musaddad telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Bishr bin Al-Mufaddal telah menceritakan kepada kami dari Khalid bin Zakwan, dari Rubai bin Muawid, dia berkata, pada hari di bulan Ashura, tanggal 10 Muharram, Nabi mengutus seorang ke kampung Ansar untuk menyampaikan, barang siapa yang pagi ini sudah makan, maka hendaknya dia menyempurnakan sisa harinya. Artinya hendaknya dia tahan, tidak makan lagi. Dan barang siapa yang pagi ini belum makan, hendaknya dia berpuasa. Ini pada awalnya puasa Muharram itu wajib sebelum turun puasa Ramadan. Ar-Rubai berkata, setelah itu kami puasa Ashura, dan kami melatih anak-anak kami untuk berpuasa. Kami buatkan mereka mainan dari wall, dan jika salah satu di antara mereka minta makan, kami berikan mainan itu. Dan ini ada strategi. Sebenarnya anak tersebut kalau disuruh puasa kemudian dia bilang lapar, kadang pun makannya cuma ala kadar. Jadi alihkan dia, nak, oke lah,
abang atau adik atau kakak, kalau bisa bertahan beberapa jam lagi, walaupun masih lama nih, kasih aja dulu beberapa jam lagi, dibagi waktunya. Misalnya sekarang jam berapa ini? Jam 10. Berapa jam lagi maghrib? 8 jam lagi ya. 8 jam lagi. Misalnya ajarkan, nak, kalau kakak atau adik atau abang 3 jam lagi bisa bertahan, insya Allah ibu kasih mainan ini, atau lakukan liburan ke tempat ini dan tempat itu, jalan-jalan, buat dia itu lupa bahwa dia itu butuh makan. Tetapi ingat ya, solusi makan mainan ini jangan sampai membuat dia kelaparan, jangan sampai membuat dia kelaparan, karena ini dia masih usia anak-anak. Tetapi ingat, tujuan awalnya adalah melatih, bukan untuk menyuruh dia lapar, untuk melatih. Untuk melatih, nah ini puasa, makanya dulu orang tua kami bilang puasa setengah periuk. Apa itu puasa setengah periuk? Puasa matahari di tengah, udah buka, ya gitu ya. Kemudian setelah itu tanya sama teman, anak tanya sama teman, masih puasa? Masih. Nyambung puasanya. Tadi buka bentar, nyambung lagi. Subhanallah. Ini kata orang tuanya. Maksudnya walaupun ini salah ya dari sisi pemahaman, tetapi orang tuanya ketika dia disuruh makan bentar, disuruh lanjut puasa lagi, itu yang ingin saya sampaikan. Supaya apa? Dia berusaha nahan lagi. Nah ini penting ibu-ibu, alihkan dia dengan mainan, dan saya kira masing-masing orang tua mengerti apa yang disukai oleh anak-anaknya. Yang ke-11, dan ini yang paling penting, harusnya beliau letakkan di awal, ajari anak itu tentang akidah. Ajari anak tentang akidah. Nah, poin akidah yang paling penting untuk diajarkan pertama kali adalah ajari anak tersebut bahwa Allah itu selalu bersama dengan dia. Walaupun Allah itu di langit. Ingat, Allah itu di langit, tapi ajarkan bahwa Allah itu selalu bersama anak ini, bersama anak kita ini, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat oleh anak itu. Kita lihat hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Kata Nabi, "Inni u'allimuka kalimat." Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Ihfazillah yahfazka. Yang pertama adalah jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kalau ditanya, gimana Bu cara menjaga Allah? Jagalah syariat Allah, jagalah salat, jagalah puasa, jagalah omongan, jagalah perbuatan. Ajarkan dia yang dia ngerti. Kalau engkau jaga ini, nah Allah akan jaga dirimu. Gimana cara Allah menjaga kami, menjaga kakak, menjaga adik? Ajarkan Allah akan menjagamu. Kalau ada orang jahat, Allah Subhanahu wa taala yang akan menghalangi kejahatannya. Kalau engkau sakit, Allah yang akan sembuh. Kalau engkau butuh sesuatu, Allah yang ngasih nanti. Allah akan jaga kalau engkau jaga. Nah, ini metode seperti ini diajarkan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas di usia Ibnu Abbas yang masih disebut ghulam, masih anak kecil. Konsep ini menurut sebagian pendidik, khususnya yang mengambil ilmu barat, mereka menyebutkan bahwa konsep ini adalah konsep yang tidak bagus. Bagaimana mungkin anak tersebut bisa diajarkan dengan sesuatu yang gaib yang bisa menjaga dia, yaitu Allah ilmu adalah yang gaib. Tetapi konsep agama kita menegaskan ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga dirimu. Bukankah di antara yang kita lihat di lapangan misalnya? Di lapangan. Misalnya adalah kita kenal polisi. Ketua polisi, kita pernah buat baik sama dia. Kemudian di jalan kita ada masalah, atau dalam pengurusan SIM kita ada masalah. Di kantor kita nggak berhadapan dengan dia, tapi kita telepon dia. Kira-kira bisa bantu nggak? Bisa. Gaib nggak dia saat itu? Gaib. Konsep ini kita ajarkan kepada anak-anak. Kalau dia menjaga Allah, Allah akan menjaga dia. Nah, kalau ini udah ada, sebenarnya konsep setelahnya nggak akan perlu. Tetapi apa kata Nabi? Ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Apa maksud Allah di hadapanmu? Allah selalu memberikan solusi. Allah selalu memberikan solusi. Artinya kalau engkau buntu, Allah akan bantu.
Kalau engkau sempit, Allah akan lapangkan. Kalau engkau miskin, Allah akan kayakan. Dan ini adalah sesuatu yang harus ditanamkan akidah ini kepada anak-anak. Agar apa? Agar kalau orang tuanya tidak ada, anak ini tahu kemana arahnya. Dan subhanallah jemaah, kita mengalami beberapa di antara kita, tentunya biasa orang-orang kampung, orang-orang pulau, hidupnya tidak berada. Tetapi sebagian mereka diajarkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru apa? Dengan jauhnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan jauhnya mereka dari orang tua mereka, mengajarkan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semakin dekat dengan mereka. Maksud saya adalah terkadang kedekatan orang tua memberikan perhatian yang overdosis dalam memberikan perhatian menjadikan anak tersebut berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa ibunya, apa-apa ayahnya, dan seterusnya. Coba perhatikan lafaz Nabi yang selanjutnya. Kata Nabi, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Kalau engkau minta tolong, maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya guru kami Al-Ustaz Rizal Yuliar Putrananda, beliau pernah mengatakan, salah orang tua kalau dia kasih anaknya es krim atau permen, kemudian jatuh, kemudian dikatakan beli lagi, enggak tepat. Katakan qadarullah, ajarkan kepada dia, takdir Allah menakdirkan ini jatuh, mintalah kepada Allah. Nanti Allah akan gerakkan hati abi dan umi untuk beli lagi buat abang. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta sama Allah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya, karena ini adalah unsur apa kira-kira? Poin ini berkaitan dengan rukun mana ini? Dengan rukun iman dan rukun ihsan. Rukun iman dan rukun ihsan. Kita seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ya, suatu saat namanya juga anak-anak, dia itu akan takut orang ganggu dia, akan takut ini dan itu, takut hewan ini dan itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam annal ummah." Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, wahai bocah, annal ummah, bahwasanya seluruh umat, law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau umat ini bersatu untuk memberikan mudarat, untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan berikan manfaat kecuali apa yang Allah tulis. Walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau mereka bersepakat untuk mencelakakanmu, menimpakan bahaya kepada dirimu, maka bahaya itu tidak akan menyentuhmu kecuali yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin ini adalah poin agar poin yang maslahat dan mafsadat ini, mudarat dan manfaat ini, mengajarkan kepada anak tersebut supaya apa? Dia melakukan sesuatu itu adalah bukan karena orang tuanya, bukan karena ayahnya, bukan karena ibunya, bukan juga karena orang lain, tapi karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibunya menghalangi dia mendapatkan sesuatu, tapi kalau dia saleh di hadapan Allah, dia dapat. Ajarkan hal ini kepada anak. Nah, kalaupun abang ataupun kakak cerdas, selama ini mungkin ranking 1, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan itu, gak bakalan bisa. Makanya dulu guru-guru kami ketika mengajarkan kepada kami, kan sebenarnya kasus dari zaman ke zaman itu sama. Biasanya TPQ itu kalau waktu-waktu ujian sepi, rumah tahfidz itu kalau waktu-waktu ujian sepi. Kenapa? Alasannya karena anak-anak fokus mengulang materi ujian. Guru kami dulu mengajarkannya bukan begitu. Guru kami mengajarkan kalau ingin dimudahkan ujianmu, banyak-banyak baca Quran. Banyak-banyak baca Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus. Dan itu kami dapatkan manfaatnya. Makanya di antara kami ketika sulit dan merasa susah banget ini menghafal, di antara mereka ada yang sholat, di antara mereka ada yang memilih berzikir, di antara mereka ada yang istighfar, di antara mereka ada yang baca Quran.
Di antara mereka ada yang baca Quran. Dan subhanallah, setelah itu dia baca, Allah mudahkan. Karena Al-Quran adalah kalamullah yang penuh dengan berkah. Maka ajarkan kepada dia, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Takdir Allah sudah tentukan. Siapa yang dekat sama Allah, Allah bantu. Siapa yang ibadah sama Allah, Allah tolong. Dan siapa yang jauh dari Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan hidupnya susah. Yang ke-12, berwasiatlah kepada anakmu dengan yang diwasiatkan oleh Luqman Al-Hakim. Ada beberapa wasiat. Pertama adalah wasiat hak Allah Subhanahu wa taala, hak tauhid. Luqman mengatakan, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman ini berkata kepada anaknya. Subhanallah ya, Luqman Al-Hakim ini, dia adalah seorang budak hamba sahaya dari negeri Afrika yang disebutkan oleh para ulama, warna kulitnya sangat gelap, wajahnya sangat buruk, rambutnya sangat keriting. Tetapi subhanallah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ternyata konsep surat manusia dengan surat Allah, yaitu kalam Allah, berbeda. Biasanya jamaah, kalau surat-surat manusia itu, surat-surat pejabat dan sebagainya, yang ditulis itu nama siapa? Nama orang-orang misalnya artis, pejabat, orang kaya, kan begitu ya. Tetapi ternyata di dalam Al-Quran yang jauh lebih mulia daripada semua surat, ternyata yang ditulis adalah bukan melihat fisiknya, tapi melihat bagaimana unsur yang diajarkan oleh orang ini kepada anaknya. Perhatikan, apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah. Mungkin ibu-ibu sudah tidak punya kesempatan untuk namanya disebutkan di dalam Al-Quran, tapi ada kesempatan untuk namanya dipuji-puji dan dipuja oleh malaikat. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, jangan lakukan persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ini poin ini selalu ditekankan oleh Allah. Kalau nyuruh, kasih alasan. Kalau ngelarang, kasih jawaban. Jangan buat syirik kepada Allah. Karena apa? Zalimnya besar. Nanti anak akan bertanya, apa zalimnya, Bu? Karena Allah yang ciptakan kita. Nah, pantaskah kalau abang atau kakak berbuat kebaikan kepada seorang, kemudian kakak tersebut dicaci, dihina? Tidak pantas. Allah menciptakan kita, kemudian kita buat sekutu kepada Allah, kita sembah selain Allah. Inilah yang disebut dengan kezaliman yang besar. Ajarkan kepada mereka dengan wasiat-wasiat seperti ini. Bahkan Nabiullah Ya'qub alaihissalam sebelum wafat, dia menanyakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelahku? Bukan makan apa kalian setelah ibuna. Bagaimana hidup kalian setelah ayah? Enggak begitu. Ajarkan apa yang kalian sembah setelah ibu wafat. Apa yang kemana kalian mengadu setelah ibu wafat. Kalau didapatkan hal itu adalah kepada manusia, alihkan mereka agar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat kedua adalah wasiat, tadi adalah hak Allah yang paling besar. Sekarang hak manusia yang paling besar, yaitu orang tua. Tentunya setelah hak Nabi. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Dan kami wasiatkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Yang mana ibunya tersebut mengandungnya lemah bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amain. Dan menyapinya, menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayal masir. Bersyukurlah kepadaku, yaitu kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadaku kalian akan kembali. Di sini ya, ajarkan kepada anak, wahai anak, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan bahwa pintu surga itu ada di bawah telapak, ada pada anak, tetapi pintu surga itu ada pada orang tua. Ini sekaligus saya ingatkan ya, bagi kita yang masih punya orang tua,
bagi kita yang masih punya orang tua, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak pernah ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa surga itu dekat dengan anak. Tidak. Tapi surga itu dekat dengan orang tua. Dekat dengan orang tua. Jangan sampai karena anak kemudian orang tua melupakan ayah dan ibunya. Nah, poin yang ini, poin berbakti kepada orang tua ini, ajarkan kepada mereka supaya apa? Supaya kalau mereka itu ingin menjadi anak yang berbakti setelah berbakti kepada Allah, cara terbaiknya adalah kepada ibu dan bapak. Ajarkan kepada mereka tentang kisah-kisah seperti Uwais Al-Qarni. Bagaimana seorang yang biasa, seorang yang makan dari bekas pungutan sampah, bekas nasi atau makanan di tong sampah. Subhanallah ya. Uwais Al-Qarni ini ada sebuah kisah jemaah. Suatu hari kan dia masyhur ya, disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Uwais Al-Qarni. Kata Nabi kepada Umar bin Khattab, kalau engkau bertemu dengan seorang dari negeri Yaman, ciri-cirinya ini, maka mintalah istighfar, mintalah doa. Maka ketemu Umar dengan Uwais Al-Qarni, ketemu juga Ali dengan Uwais Al-Qarni. Kemudian setelah masyhur Uwais Al-Qarni ini, dia menghilang jemaah, menghilang, orang gak ketemu lagi. Setelah beberapa belas tahun atau beberapa puluh tahun, ada seorang melihat Uwais ini mungut dari tempat sampah, mungut makanan dari tempat sampah. Kemudian ternyata di samping tempat sampah itu ada anjing jemaah, ada anjing, dia bagi dua nih makanan ini. Dan dia masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Uwais yang kondisinya seperti ini, bagaimana derajatnya di langit? Dia bisa membuka pintu langit dengan doanya. Dalam artian dia minta apapun Allah ijabahi. Nah, ajarkan kepada anak, nah, kalau engkau ingin menjadi orang yang diijabahi doa, pertama, tegakkan tauhid. Kedua, berbaktilah kepada kedua orang tua. Ajarkan kepada anak, nah, dulu ibu mengandungmu begini dan begini. Enggak masalah, ini cerita seperti ini agar anak tersebut mengenang. Ibumu mengandungmu bulan pertama risau, takut keguguran. Bulan kedua pun masih bingung. Bulan kelima berat. Nah, bulan keenam semakin berat. Ibu mau ke kiri susah, ibu mau ke kanan susah. Semuanya terganggu. Nah, demi siapa? Demi engkau sehat-sehat saja. Ajarkan hal ini agar anak punya apa? Sifat balas budi. Sifat balas budi. Nah, setelah diajarkan kepada mereka hak Allah, tauhid, kemudian hak orang tua, birrul walidain, ajarkan kalau dua hak ini berbenturan gimana solusinya. Allah katakan, "Fa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma." Kalau ternyata kedua orang tuamu menuntutmu untuk berbuat syirik, sementara menurutmu syirik itu adalah salah, fala tuti'huma. Jangan kau taat kepada ayah dan ibumu. Tujuannya apa? Tujuan ini adalah mengajarkan kepada anak agar di dalam segala sesuatu pasti ada prioritasnya. Ada prioritas. Tadi kau harus taat kepada Allah, kemudian kau harus taat kepada ayah dan ibumu. Tapi dua hal ini, siapa yang paling berhak? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu nyuruhmu berbuat ini, jangan kau lakukan karena itu salah. Selama perintah ayah dan ibu benar, lakukan. Tapi nak, kalau ternyata ibu dan ayah berbuat salah, bukan berarti kau harus durhaka. Lanjutkan firman-Nya nih. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah, temani ayah dan ibu di dunia ini dalam keadaan baik. Jadi tidak benar ketika ada orang tua menelantarkan anaknya, kemudian anaknya menelantarkan orang tuanya. Ini hukum yang enggak benar. Betul al-jaza min jinsil amal, betul. Terkadang seorang itu dibalas dengan perbuatan dia. Tetapi tugas seorang anak tetaplah berbakti. Tetaplah berbakti. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka dengan pergaulan yang baik. Wattabi sabila man anaba ilai. Wasiat Luqman selanjutnya adalah ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada aku kalian dibalikkan
dikembalikan dan akan diungkapkan apa yang kalian kerjakan. Kemudian ini tadi poin tadi, itu adalah poin kebaktian. Bermuamalah kepada Allah dan bermuamalah kepada siapa? Orang tua. Selanjutnya, mau tidak mau, anak-anak ini karena dia manusia, dia akan bergaul dengan manusia. Dalam artian dia akan suatu saat terbebas dari ayahnya, terbebas dari ibunya. Tidak diawasi ayahnya, tidak diawasi ibunya. Maka ayat yang ke-16 ini sangat bagus. Apa itu? Ya bunai, wahai anakku, innaha in taku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw bis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Sesungguhnya wahai anakku, jika ada sesuatu seberat biji zarrah atau biji sawi disebutkan di sini, fatakun fi sahra, bijinya warna hitam misalnya, berada di batu yang hitam, au fis sama, atau dia berada di langit, au fil ard, di bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan hadirkan hal itu. Allah enggak akan luput dari satu pun tidak akan luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha latifun khabir. Sungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha teliti ilmunya. Ini poin ini mengajarkan apa? Poin ini mengajarkan kepada anak untuk tidak bohong sekecil apapun, untuk tidak curang sekecil apapun, untuk tidak melakukan kesalahan kemudian menipu sekecil apapun, tidak, karena Allah Maha tahu. Poin selanjutnya, agar kondisi anak tersebut dalam hidupnya itu rapi usianya, rapi amal solehnya, kemudian teratur tata cara hidupnya, ajarkan dia untuk melakukan hal ini. Apa itu? Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku tegakkan salat. Jadi ibu-ibu ya, salat 5 waktu ini di antara faedahnya adalah mencegah orang yang berbuat maksiat supaya tidak larut. Salah satu dari faedahnya ya, mencegah orang yang berbuat maksiat supaya tidak larut. Contohnya, dia saat ini melakukan maksiat misalnya, kebentur waktu apa? Zuhur. Dia mau melanjutkan lagi, udah waktu zuhur. Ketika setelah zuhur, maksiat lagi lah misalnya ya, kebentur waktu apa? Asar. Ini minimalnya. Tetapi di sana ada tujuan yang lebih besar dari sholat ini apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ajarkan dia sholat ini, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar dia tahu gimana saat dia gelisah itu tempatnya di mana, saat dia bimbang tempatnya di mana, solusinya di mana, agar dia tidak. Makanya salat ini adalah me time yang paling bagus bagi setiap hamba. Salat, me time yang paling bagus adalah salatnya. Karena salat ini umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari sekian banyak ibadah yang semua umat Nabi terdahulu melakukannya. Umat Nabi Musa ada salatnya, umat Nabi Isa ada salatnya, Nabi Ibrahim dan sebagainya ada salat masing-masing. Syariat ini tetap ada bahkan di syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi SAW kepada Bilal ketika Nabi udah letih, apa kata Nabi? Ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, tenangkan jiwa kami dengan salat. Tenangkan diri kami dengan salat. Kalau kita balik ya, apa? Cepat-cepat salat biar tenang, kan gitu. Salatnya disuruh cepatin, bukan disuruh melakukan salat cepat, bukan disuruh untuk cepat-cepat salat, tapi salatnya dicepatin. Dan ini salah. Kadang ada request gitu. Nanti bacanya suratnya pendek-pendek aja, bingung gitu. Nah, dari salat ini penenang jiwa. Mau nggak mau. Maka saking tenangnya, kunci yang hilang ketemu di salat. Duit yang lupa, oh iya di saku baju ini dan baju itu. Salat itu tenang, memang sangat tenang. Makanya jemaah, orang yang paling tidak tenang hidupnya adalah orang yang tidak salat. Orang yang paling tidak tenang hidupnya adalah orang yang tidak salat. Kenapa? Padahal kalau kita mau ibaratkan, jarak antara problem hidupnya adalah antara kakinya dengan ujung sejadahnya, antara tubuhnya dengan air wudunya, antara pintu rumahnya dengan pintu masjid.
tetapi dia cari ke luar negeri, dia cari ke sana kemari. Padahal solusinya bisa dia bawa kemana saja. Salat solusinya. Kemudian mau nggak mau seorang itu supaya dia mulia harus menerapkan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Suruh yang baik, larang yang munkar. Menyuruh yang baik ini mudah, melarang yang munkar sulit. Kalau nyuruh, yuk sholat, gampang nggak? Gampang. Tapi kalau melarang untuk tidak meninggalkan sholat, lebih sulit. Suruh tauhid, gampang nggak? Gampang. Larang syirik, diusir jemaah. Susah. Tetapi apa? Tetapi ingat, kalau kita sholat dari di awal, amar ma'ruf nahi munkar ini akan mudah. Kita melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wasbir ala ma asabak. Allahu akbar. Firman Allah itu sangat rapi jemaah. Tadi kita pertama disuruh mulai untuk solusi. Solusi pertama apa? Salat. Kemudian kita harus lakukan konsekuensinya, apa itu? Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini pasti ada yang benci, mencaci, memusuhi. Penutupnya apa? Wasbir ala ma asabak. Sabarlah atas musibah yang menimpamu. Kalau kau menyuruh ma'ruf, melarang munkar, kau dapat musibah pasti. Dilakukan begini, benci, dihina dan sebagainya. Tapi apa? Sabar. Kembali kepada firman Allah dalam surah Al-Baqarah apa? Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya hal demikian itu adalah hal yang sangat diwajibkan. Salat, amar ma'ruf nahi munkar dan sabar. Ini sangat wajib. Kemudian sisi muamalah. Wala tusair khaddaka linnas. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Dengan jalan di muka bumi dengan congkak. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, di sini perhatikan ya. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia karena kesombongan. Nabi SAW itu ya, luar biasa cara Nabi itu kalau dipanggil, beliau itu nolehnya enggak dengan kepala, tapi dengan badan seluruhnya. Beliau seakan-akan ingin apa? Ingin mempraktekkan ayat Allah ini supaya tidak dianggap sombong, supaya menghindari klaim manusia bahwa itu adalah kesombongan. Tetapi ingat ya, wala tusaid khaddaka linnas, jangan palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Ini adalah sombongnya, bukan pemalingannya. Karena orang biasanya sukunya berbeda, cara dia melihat berbeda. Cara dia mentalbiyah, menanggapi panggilan orang juga berbeda. Hatinya yang berperan. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan di muka bumi dengan congkak. Dan kesombongan ketika berjalan ini banyak ya. Pertama adalah cara jalan. Cara jalannya yang salah. Makanya salah satu sebab kenapa muslimah dilarang pakai high heel adalah supaya tidak seperti itu. Itu cara jalan orang-orang yang sombong di zaman dahulu. Kemudian tidak banyak perhiasan. Karena orang kalau jalan dengan banyak perhiasan, ada kesombongan di situ. Nah ini perhatikan tata cara jalannya, kemudian pernak-perniknya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam berjalan adalah lihat siapa yang kita lewati. Kalau kita melewati orang tua, kalau kita melewati orang yang dimuliakan, itu juga diperhatikan. Karena penghormatannya berbeda satu sama lain. Waqsid fi mashyika waqtud min sautik. Kemudian dalam ayat terakhir, sederhanalah engkau dalam berjalan. Waqtud min sautik, dan lunakkanlah suaramu. Inna ankarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Artinya lunakkanlah suaramu, berbicaralah sesuai dengan yang real, berbicara yang benar, berbicara yang santun, dengan nada pun yang santun. Karena kalau tidak, maka mirip keledai, asal lepas saja, asal bersuara saja, dan ini tidak bagus. Dan hal ini ya, dalam ayat terakhir perhatikan, waqsid fi masyi, sederhanakan berjalan.
waqdud min sautik, kemudian lunakkan suara. Ini berpengaruh loh satu sama lain. Artinya orang kalau dia itu tata cara jalannya benar, itu akan mendukung dia bersuara dengan suara yang benar. Artinya orang kalau sopan jalannya, biasanya dia berkata-kata pun akan sopan. Dan ini pembiasaan sebenarnya, pembiasaan. Kalau orang jalannya tersebut keletak-keletuk seperti delman, maka omongan pun seperti apa kira-kira? Seperti halilintar. Nah, seperti halilintar, tajam, tajam. Dan ini anak perhatikan ya, anak perhatikan di antara psikolog itu, di antara ilmu psikolog yang pernah anak baca, anak nggak tahu benar apa enggak, adalah bahwasanya gerak badan satu sama lain itu pengaruh dengan yang lain. Biasanya orang kalau jalannya pelan, itu ngomong pun pelan, kayak orang permisi. Kira-kira orang kalau ngomong permisi jalannya cepat nggak? Lambat. Masa kalau permisi jalannya cepat kan? Nggak mungkin. Maka hal ini ajarkan kepada anak-anak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kira cukup sampai di sini karena waktu sholat juga sekarang lebih cepat dan juga suara sepertinya tenggelam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada anak-anak kaum muslimin dan memberikan kepada mereka ilmu bermanfaat dan amal saleh. Dan sekali lagi saya katakan, di sini beliau memuat poin secara ringkas dan sepertinya memang beliau tidak mau dijelaskan secara panjang lebar. Allahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, Saya ingin bertanya Ustaz. ya. Ketika kita berusaha memberi pelajaran kepada anak menurut kemampuan kita, tetapi terkadang ada pertanyaan-pertanyaan anak yang membuat kita bingung untuk menjawabnya, karena kurangnya ilmu yang kita miliki dan ada rasa takut salah menjawab. Ini bagaimana sikap kita terhadap anak itu, Ustaz? Iya. Di sini ada pertanyaan di Zoom. Terkadang ketika seorang ibu atau seorang ayah, orang tua memberikan pendidikan kepada anak, mengajarkan anak, yang namanya anak-anak terkadang bertanya balik, kan gitu. Terkadang anak-anak bertanya balik. Dan di antara pertanyaan yang ditanya balik tersebut, ada yang jawabannya tidak mampu dijawab oleh ibunya karena keterbatasan ilmu dan sebagainya. Maka cara terbaik saat itu pertama adalah kasih tahu kepada anak, nah semuanya ada jawabannya, semuanya ada jawabannya. Cuman ibu belum tahu, jadi nanti ibu jawab lagi kalau ibu udah tahu. Hal ini juga untuk mengajarkan kepada mereka untuk tidak menjawab kecuali kalau dengan ilmu. Oke? Nanti ibu cari ya, atau nanti ayah cari ya. Nanti insya Allah akan ibu jawab, akan ayah jawab. Jadi jangan sungkan untuk mengatakan nggak tahu, ibu nggak tahu. Nah ternyata abang lebih cerdas, atau kakak lebih cerdas, atau adik lebih cerdas menanyakan hal ini, nanti ibu cari. Katakan nggak tahu. Kemudian cari, kemudian tunaikan jawaban dari pertanyaan ini. Jadi jangan berusaha untuk menjawab saat nggak tahu, tetapi jangan juga biarkan dia tidak memiliki jawaban dari pertanyaan itu. Ini yang penting diambil ya. Kemudian setelah itu, biasakan seorang ibu, seorang ayah, orang tua untuk mencari poin-poin dasar ini. Misalnya ketika ditanya Allah itu di mana? Allah itu di langit. Kok di langit? Nah kan ini kan akhirnya kadang pusing, kok di langit. Nah sebenarnya gampang tata caranya. Karena Allah bilang dia di langit. Karena Allah lah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Intinya kalau kita belum tahu tentang jawaban yang ditanya oleh anak tersebut, katakan ibu belum tahu, nah nanti ibu cari ya, dan nanti ibu akan kasih jawaban. Benar cari, penuhi jawabannya, supaya satu sisi kita memberikan jawaban, sisi yang lain adalah kita mengajarkan dia untuk tidak berkata kecuali dengan ilmu. Ini ringkasnya ibu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu fiik. Ada lagi? Cukup? Ada pertanyaan lagi itu cukup? Tidak ada ya? Nah, materi ini cukup ringan sebenarnya. Materi ini cukup ringan, tapi tetap perlu bimbingan insyaallah azza wajal. Kita baca pelan-pelan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu bermanfaat, amal saleh, dan menjadikan kita orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.